Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 11 akuntansi, 11 TKJ, 11 AP1 dan 11 AP2. Ibu berharap kalian tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dan semangat untuk belajar mengikuti hari ini. Materi hari ini kita akan bahas kesamaan vektor 3 dimensi. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar juga 3 dimensi mengenai panjang ya kan, atau modulus vektor ya kan. Nah sekarang kita lanjutin dengan kesamaan vektor 3 dimensi. Kalian ingat bahwa vektor itu nanti cara mengerjakannya bisa memakai dengan matriks ya, seperti matriks ngitungnya pakai matriks baris atau matriks kolom. Biasanya yang sering dipakai kalau nggak matriks baris ya matriks kolom ya cara menghitungnya. Nah, apa itu kesamaan vektor 3 dimensi, ya kan? Next. Kesamaan vektor jika ada 2 buah vektor dikatakan sama itu apabila keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Jadi kalau dalam garis ya, ada vektor A dan B, dia arahnya sama-sama ke atasnya dua-duanya atau ke samping dua-duanya atau ke bawah dan sebagainya. Itu jika sama arah dan besarnya maka vektor itu dikatakan vektor yang sama ya. Jadi misalnya saya punya vektor nih A, vektor A ya, itu akan sama dengan vektor B. Jadi nanti semua elemen-elemen dalam vektor A dan vektor B itu harus sama. Itu yang dikatakan dengan kesamaan 2 vektor. Kalau saya punya vektor A-nya itu adalah A1, B1, A1, A2, maaf, A1, A2, A3 ya. Kemudian vektor B-nya adalah B1, B2, B3. Maka mana yang dikatakan sama antara vektor A dan B? Itu adalah A1 sama dengan B1. Jadi A1 sama dengan B1. Kemudian lagi A2 sama dengan B2. A2 sama dengan B2. Yang terakhir A3 sama dengan B3. A3 sama dengan B3. Ya. Paham anak-anak? Jadi untuk kesamaan 2 vektor kamu lihat elemen yang letaknya sama antara 2 vektor itu. Jadi vektor yang pertama di A harus sama dengan vektor yang pertama di B. Lanjutnya vektor yang kedua di A harus sama juga dengan vektor yang kedua di B. Yang terakhir, vektor yang ketiga di A juga harus sama dengan vektor yang ketiga di B. Jadinya seperti ini nih. Ya. Nah, ini yang disebut dengan kesamaan 2 vektor pada dimensi 3. Dimensi 3 berarti nanti apa? Titik koordinatnya adalah ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya. Ya ini X, ini Y, ini milik Z. Ini juga X, Y, Z. Atau dalam vektor posisi ditulis ada I-nya, ada J-nya, ada K-nya. Ya, itu merupakan vektor dimensi 3. Paham ya anak-anak? Next. Nah, sekarang kalau vektor seperti itu dalam vektor dimensi 3 bisa saya tuliskan di sini, saya hapus ya. Ya. Vektor A tadi dia adalah anggotanya A1, A2 dan A3. Maka bisa juga ditulis ya menjadi
vektor A sama dengan A1I ya. Ini adalah mewakili koordinat titik X, maka ditulis I, kemudian A2J ditambah A3K. Titik B-nya tadi adalah B1, B2, B3, maka ditulis juga, bisa juga ditulis dengan B1I ditambah B2C ditambah dengan B3K. Iya anak-anak, bisa juga ditulis begini atau di sini untuk penulisan vektor. Nah dari sini kelihatan, kalau dari sini kalau pakai I, J, dan K, maka kesamaan vektornya vektor A sama dengan vektor B, syaratnya ya. Jadi vektor A sama dengan ini vektor B, vektor B. Vektor A sama dengan vektor B. Kalian lihat I sama I, maka yang sama elemennya adalah A1 sama dengan B1 karena dia sama-sama I-nya. Kemudian yang J maka adalah A2 sama dengan B2. Yang terakhir di K-nya kalian lihat ini A3 sama dengan B3 ya. A3 sama dengan B3. Nah, ini konsep untuk kesamaan vektor dimensi 3. Kalian sudah paham konsepnya ini, maka nanti untuk soal tinggal melihat aja. Letak soalnya tinggal lihat angkanya, yang ini harus sama dengan yang di sini. Atau kalau modelnya IJK, yang di sini di I sama dengan yang di B1I dan seterusnya. Jadinya begini ya. Ya, itu konsep dari kesamaan vektor dimensi 3. Paham ya anak-anak konsepnya? Ini yang harus kalian pahami dulu konsepnya. Kalau konsepnya sudah paham, baru kita ke angkanya atau ke soalnya. Next. Nah, di sini ada contohnya ya, bisa kalian lihat juga. Di layar bisa kelihatan. Nah, contoh diberikan dua buah vektor, yaitu ada vektor M dan vektor N. Vektor M-nya 3, X dan min 1. Vektor N-nya 3, min 3 dan min Y. Tentukan nilai X dan Y jika vektor M sama dengan vektor N. Nah, artinya apa itu nak? Artinya bahwa vektor M itu dan vektor N adalah suatu vektor yang sama atau merupakan kesamaan vektor dimensi 3 ya. Dari soal itu kalian pahamin. Nah caranya gimana? Tinggal kalian lihat saja. Nanti letak angka yang elemennya seletak kalian lihat. Nah berarti itu harus sama. Kalau belum sama berarti harus dicari angkanya atau nilainya. Ya, saya tulis dulu di sini kita bahas tadi soalnya. Diketahui vektor M dan vektor N ya. Saya tuliskan vektor M-nya di sini. Vektor M angkanya adalah 3, X dan min 1. Vektor N-nya adalah 3, min 3 dan Y. 3, min 3 dan Y. Ya. Syarat dua vektor sama maka ditulis vektor M sama dengan vektor N. Ya, next. Di pembahasannya bisa kalian lihat di situ ya kan? Jadi di sini kamu lihat di sini sama sini sudah sama belum? Sudah sama ya. Maka ini tidak masalah. 3 di M punyanya X ya kan atau punyanya I udah sama. Maka N-nya juga sudah sama, nggak masalah. Nah, yang X di M berarti berapa dia nilainya? Nilainya adalah min 3 X-nya. Nah, Y-nya letaknya sama dengan yang di N yang di paling akhir ini. Dia miliknya Z atau K ya. Jadi min 1 sama dengan Y.
Min 1 sama dengan Y. Min 1 sama dengan min 1 kan? Ini Y aja kan? Jadi min 1 sama dengan Y. Bener ya? Min 1 sama dengan min Y ya. Min Y. Ya, begitu ya anak-anak. Jadi tinggal kalian lihatnya yang letaknya sama dihitung. Ya, next. Jadi akan terpenuhilah suatu syarat kesamaan vektor 3 dimensi. Ya. Jadi gimana ini tadi? Jadi nilai X yang ditanyakan adalah tadi mencari nilai X dan nilai Y. Jadi X-nya sama dengan min 3, ya. Y-nya berapa? Y-nya, ini kan tadi min 1. Ini kan harusnya min Y ya kan, jadi Y-nya adalah 1. Dari mana? Ini min-nya turun ke sini, min 1 per min 1 jadi 1. Jadi hasilnya adalah X-nya min 3, Y-nya 1. Itu ya. Nah, satu lagi contoh. Saya hapus dulu. Kita bahas lagi contoh soal yang kedua. Diketahui titik A 2 min 1 1. Jadi titik A nomor 2 ya. Contoh 2. Titik A-nya adalah 2 min 1 1. Titik B-nya diketahui adalah 1 0 3. Jadi di sini nanti ada 4 titik. Titik C-nya adalah P1 3. Titik D-nya adalah min 1, Q, dan R. Ya, jadi soal nomor 3 itu ada 4 titik A, B, C, D. Nah, jika AB sama dengan CD, ya, ini tadi awalnya titik A, B, C, dan D. Nah, di sini dikatakan bahwa jika vektor AB sama dengan vektor CD, pertanyaannya tentukan koordinat titik C dan titik D. Jadi yang ditanyakan adalah titik C dan titik D. Ya, ini yang ditanyakan nanti. Ini berapa di sini titik P-nya? Ini berapa angka di Q-nya? Tuh. Nah, kalian ingat berarti kalau ada 4 titik di sini kesamaan AB, vektor AB sama dengan CD, maka cara mengejarnya gimana nak? Ingat ya posisi vektor caranya. Kalau AB berarti ngitungnya B min A. Kalau CD berarti nanti D min C. Ya, next. Kita bahas yang nomor 2. Bisa lihat di layar juga kalian ya. Nah, tadi syarat 2 vektornya harus sama kan ya, AB sama dengan CD syaratnya. Maka AB cara ngitungnya adalah B min A. Kita tulis di sini ya. AB syarat kesamaan 2 vektor sama dengan vektor CD. Cara mencari AB gimana? Berarti B min A sama dengan D min C. Ingat ya, ini materi di awal-awal. Kalau sudah, kita masukkan B-nya pakai matriks kolom. Berarti B yang ini ya, 1, 0, 3. Kita tulis di bawahnya matriks kolom. 1, 0, 3. Dikurangi dengan matriks kolom A, 2, min 1, 1. Sama dengan D-nya adalah, ini D, min 1, Q, R, dikurangi dengan C-nya adalah P1, 3. Paham sampai sini anak-anak? Jadi kamu lihat dulu syarat ini adalah syarat kesamaan vektor. Kemudian karena dia merupakan garis maka mencarinya adalah B min A, D min C. Dibalik ya, masih ingat ya materi di awal. Kalau sudah kalian masukkan titik-titik yang diketahui. Nah, kalau sudah gimana Bu? Tinggal menghitung, kalian hitung. Bu nulis di sini ya. Nah, 1 min 2 adalah min 1. Min 1 ya ini.
1 min 2 min 1. 0 min 1. Awas, min 1 menjadi plus 1. Jadi 1 aja, plusnya nggak usah ditulis ya. Kemudian 3 kurang 1. 3 kurang 1 adalah 2. Ya, yang sini sudah kita hitung, yang depan B min A sama dengan D min C. Min 1 min P. Berapa nak? Nggak tahu kita P-nya kan yang mau dicari ya. Tulis aja tetap min 1 min P. Min 1 min P. Ki min 1. Kita belum tahu kan Ki-nya. Tetap aja tulis Ki min 1. R min 3 berarti tetap ditulis R min 3. Tetap ya pakai huruf. Terus gimana Bu? Nah, sampai di sini kalian ingat bahwa ini nanti akan menjadi sebuah persamaan ya, persamaan dalam aljabar. Ingat materi aljabar ya. Jadi yang letaknya sama kita tulis min 1 sama dengan min 1 min P, ya kan? 1 sama dengan Ki min 1. 1 sama dengan Ki min 1. Yang terakhir 2 sama dengan R min 3. Nah di sini nanti kita akan ketemu nilai angka P-nya, Q-nya, dan R-nya. Jadi dari sini kita cari yang P dulu ya. P min P negatif kan, supaya positif gimana? Kita pindahkan ke depan min P, pindah ke depan jadi positif, menjadi P sama dengan min 1 letaknya tetap di sini kan tadi ya, min 1 yang min 1 ini. Kemudian ini min 1 yang di depan kita pindahkan ke belakang, tukeran tempat sama min P. Min 1 pindah ke belakang jadi positif, jadi tambah 1. Bingung nggak nak? Ya, P negatif kan ini tadi kan. Supaya tidak negatif kita pindahkan ke depan jadi positif. Min 1 yang di sini tetap kita pindahkan ke sini, nggak masalah, nggak berubah. Nah, yang min 1 di depan kita pindahkan ke belakang jadi positif. Ya, paham? Jadi min 1 tambah 1 berapa nak? Min 1 tambah 1 adalah 0. Jadi nilai P adalah 0. Kemudian yang kedua, 1 sama dengan Ki min 1. Ya, Ki-nya di sini tetap ya. Jadi Ki sama dengan 1 tambah ini pindah ke sana jadi plus 1. Jadi Ki-nya sama dengan 2 angkanya. Yang terakhir, 2 sama dengan R min 3. Ini 2 ya. R sama dengan 2 pindah minnya jadi plus plus 3. Jadi R-nya adalah 5. Nah, di sini ketahuan maka P-nya adalah 0, Q-nya adalah 2 dan R-nya adalah 5. Paham anak-anak? Jadi ini menjadi suatu persamaan hitungnya ya. Ingat kamu materi persamaan dalam aljabar di kelas 1 sudah kita pelajarin ini. Kita mengulang lagi materinya ya. Jadi P-nya 0, Q-nya 2, R-nya 5. Next. Nah, di situ kalian bisa lihat di layar juga ya. Dari kesamaan dua vektor maka kita dapatkan P-nya 0 ya, Q-nya 2 dan R-nya 5. Itu nak ya. Jadi itu tadi pembahasan soal nomor 2. Nah, karena tadi sudah ketemu nilai P-nya, Q-nya dan R-nya sudah ketemu, yang ditanyakan tadi adalah pertanyaannya adalah titik koordinat C dan D. Saya hapus yang sebelah sini lagi.
Ya. Saya salin ya, titik P-nya di sini tadi. P-nya ketemu 0, Q-nya ketemu 2, R-nya ketemu 5, ya kan? Nah, next. Nah, yang ditanyakan tadi adalah koordinat titik C dan D. Jadi, koordinat titik C tadi berapa nak angkanya? C tadi kan P13 ya kan? P13. Nah, berapa P-nya? Tinggal kita masukin yang 0 ini loh. P-nya kan 0 kan? Nah, tinggal masukin ke sini. Maka C sama dengan P-nya ganti 0 ya kan? 0,1,3. Nah, kemudian D. D tadi titiknya adalah min 1 QR. Min 1 QR. Maka jawabannya titik D-nya adalah yang kita ganti adalah Q dan R-nya dengan angka yang sudah kita hitung. Q-nya 2, R-nya 5. Jadi D menjadi min 1, Q-nya 2 kita masukkan, R-nya 5 kita masukkan sini ya. Nah, selesai pekerjaan kita. Jadi koordinat titik C-nya adalah 0, 1, 3. Koordinat titik D-nya adalah min 1, 2, 5. Paham anak sampai sini? Ya. Jadi kita mencari kesamaan dua vektor pada dimensi 3. Kita lihat yang letaknya sama ya. Intinya yang letaknya sama antara vektor A dan B. Kita lihat, kita samakan angkanya, kalau udah sama sudah selesai berarti ya. Itu aja konsepnya. Nah, setelah kalian tadi pelajari dan perhatikan langkah-langkah konsep kesamaan dua vektor, next kalian bisa latihan soal. Nah, Ibu soal di sini cuman hampir sama kayak tadi, cuman satu saja ya kan. Selesaikanlah. Jika diketahui vektor SR sama dengan vektor PQ dan titik S-nya X, 4,3, R-nya 5,7,1, P-nya 1, min Y, 0 dan Q-nya 3,1, min 2 ya. Maka tentukanlah nilai X dan Y. Jadi kalian nanti lihat seperti tadi pembahasan Ibu tadi ya. Syaratnya SR sama dengan PQ. Jadi nanti kamu samakan, ketemu nilai X dan Y-nya. Kalau sudah, maka nanti kalian kirim jawabannya di Classroom ya. Jadi biar enak Ibu ngeceknya, kalian juga bisa langsung mengecek nilainya di Classroom. Ya, sampai sekian materi kita hari ini anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa taati protokol kesehatan ya.